I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash right. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Begini, Bung Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa, saya perlu membicarakan dengan Bung Karno sesuai dengan tanggung jawab kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dalam PPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Gini, gor leher saya, share saya ke boyo itu. Sudah nyawa saya malam ini juga. Yang menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan menanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Serul Saleh, dan Sudan Kosinggi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudan Kosinggi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hengrangingrat. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Bun sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Bun sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami, Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap.
Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih berusia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebarjo ditunjuk dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk menyelesaikannya. Gimana kalau besok pukul 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar besok dapat selesai jam 6 pagi. Kalau tidak bagaimana? Mayor, jika semua gagal, besok tanggal 17 Agustus pukul 12 belum terjadi proklamasi, saya jaminannya. Saya bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, terlepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Kertas. Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambahkan langkah-langkah yang menunjukkan pengambilan alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima.
Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muardi meminta Latif Hengranginrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Setelah itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Es Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Es Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Tolong persiapkan peralatan untuk upacara. Siap. Suhut, tolong ambilkan tiang bendera dan bendera merah putih. Baik. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. Alexander Adres Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latuhar Hari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewatoro, Sam Ratulangie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muardi, Nyai SK Trimurti, dan AG Prigododitgo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi dari keamanan. Hari Jumat pagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno kemudian mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.